أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين خاتم النبيين عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه المقام المحمود الذي يربط به الأولون والآخرون برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Bapak-bapak jemaah salat subuh rahimakumullah. Biasanya agak sedikit jemaahnya. Malam mingguan saya datang terlambat karena kebetulan semalam ada sedikit ujian. Jadi kemarin kita kedatangan santri baru satu orang perempuan. Biasa namanya anak baru, siang ceria, sore ceria, ngaji nafal. Kenapa malam-malam tiba-tiba keinginan rumahnya mau nangis gak berhenti. Saya tidur jam 9, jam 10 sudah dibangunkan karena anaknya nggak mau tidur. Ada satu orang yang nangis, akhirnya gara-gara satu orang dia tuh dua kamar nangis semua. Itulah uniknya santri. Begitu dia bilang kalian bukan teman saya kan ada kumpulan aku dijerit semua. Namanya juga perempuan malam-malam gitu ya. Nah, akhirnya saya dibangunkan, selesai sudah. Kalau nggak ada santri nangis mau gampang, tinggal kasih air putih sebelum dia tidur lagi. Oh bapak-bapak baru susah kayak gitu lagi. Jam 11 baru bisa tidur, jam 2 bangun, ya dari segala macam, ya khawatir umat lagi, ya membangunkan santri baru saya berangkat. Biasanya kalau polis itu berangkat jam 2, saya bangun jam 1 berangkat jam 2. Kalau hari ini berangkat menuju rumah, bangun menuju rumah berangkat jam 3. Dan pas sampai Al-Awal Pak udah ada. Dan pas sampai Al-Ikhlas dan Ma'adah udah pulang. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah ada WA dari Pak Haji itu udah lebih mungkin. Karena kalau sudah ingat masjid ini, ingat zaman dulu perjuangan. Begitu masuk aroma masjidnya itu khas. Nggak tahu mau karpetnya atau mau parfumnya, nggak tahu saya. Yang penting khas belum ada. Jadi selama sekian bulan itu saya nggak cium bau karpet yang seperti ini kecuali di sini. Mudah-mudahan itu parfum khasnya Masjid Al-Ikhlas. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur bahwa kita masih diberikan kesemangatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Ini kan sisanya kita ini lagi menjalankan sisa umur, walaupun kita sering nggak merasa bahwa ini sisa sebetulnya. Ya, dari dua proses yang sudah kita jalani, tinggal satu lagi. Saya sudah pernah sampaikan beberapa kali bahwa asalnya kita dari tanah, kemudian diciptakan oleh Allah di atas tanah, lalu kemudian akan dikembalikan lagi ke tanah.
ila turab. 3 fase saja. Satu sudah, min turab itu masa lalu kita, min turab itu masa lalu kita, nggak bakal kita bisa balik lagi. Ala turab saat ini yang sedang kita jalani di atas tanah yang dari situ asal kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti satu lagi sisa, tinggal satu lagi ila turab. Nah, ila turab inilah bagaimana nasib kita nanti pada saat kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke asal kita nanti. Ila turab ini hanya ada 2 saja yang ditawarkan oleh Allah untuk kita pilih. Imma sa'id wa imma sa'id, bahagia atau celaka. Tidak ada pilihan yang ketiga. Ya. Kalau istilah bahasa umumnya husnul khatimah atau su'ul khatimah. Itu kita nggak bisa pilih yang ketiga. Nah, kalau pilih salah satu di antara yang 2, mau mana? Mau husnul khatimah atau su'ul khatimah? Bahwa husnul khatimah ataupun su'ul khatimah itu adalah merupakan pilihan. Allah persilakan kepada hamba-hamba yang mau pilih yang mana. La ikraha fid-din, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Allah hanya menghidangkan ini loh, agama yang aku ridhoi dengan segala aneka macam hidayahnya. Kamu suka silakan, kamu nggak suka juga silakan, tidak ada paksa. Kalau kamu suka berarti kamu menginginkan keridhaanku dan tempatnya nanti di surga. Kalau tidak suka berarti yang kamu inginkan adalah murkaku dan tempatnya adalah di neraka. Jadi Allah tidak semata-mata memaksa hambanya untuk masuk surga atau sengaja membuka lebar-lebar pintu neraka lalu menjebloskan hamba-hambanya ke dalam neraka. Inna Allah laisa bizallamin lil 'abid. Allah tidak menganiaya kepada hamba. Allah itu bukan zat yang menganiaya. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Itu pintu lebar-lebar. Ini jalan menuju surga. Hadirin rahimakumullah. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini dengan segala isinya. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk siapa? Untuk manusia. Tumbuh-tumbuhan, binatang, segala sesuatu yang ada di bumi, yang ada di langit, semua Allah ciptakan untuk manusia. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, kepada makhluk, kepada ciptaannya. Dipersilakan oleh Allah untuk menikmati segala fasilitas yang ada. Kulu washrab, makanlah dan minumlah. Mau kaya-kaya silakan, mau usaha silakan, mau apa saja silakan, bebas. Karena ini memang diciptakan oleh Allah untuk kita manusia. Tetapi salah satu bentuk kasih sayang Allah juga kepada kita manusia, Allah tidak ingin manusia kemudian berlaku seperti binatang. Makan tanpa batas, minum tanpa batas, melakukan apa saja tanpa batas. Tidak. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aturan-aturan untuk membedakan mana yang manusia, mana yang bukan manusia, mana manusia, mana binatang. Makanya dalam ilmu mantiq, manusia itu sebutannya hayawanun natiq. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kita ini manusia, ya, hayawanun natiq, hewan yang berpikir. Hewan yang berpikir. Berarti kalau hilang berpikir dengan hewan. Bahkan di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha lahum qulubun la yubsiruna biha. Urutan ayat itu. Ujungnya ulaika kal an'ami bal hum adall. Allah berikan fasilitas kepada manusia akal untuk berpikir, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat. Ketika semua itu dia lakukan
sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita betul-betul menjadi manusia yang Allah sebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik ciptaan Allah itu adalah kita manusia. Tetapi manakala kita tidak bisa menggunakan itu, punya mata dipakai untuk melihat yang diharamkan Allah, punya telinga dipakai untuk mendengarkan yang diharamkan Allah, punya akal dan pikiran dipakai untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya sudah, akhirnya apa? Kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu tak ubahnya seperti binatang. Bukan binatang biasa, tapi binatang ternak. Udah binatang ternak lagi. Apa yang membedakan binatang dengan binatang ternak? Jadi kenapa? Bahasa yang digunakan oleh Al-Quran Al-An'am, bukan bahaim atau bahi. Kalau binatang masih agak penting. Umum, artinya binatang liar, dia bebas melakukan apa saja, tidak terkurung. Tapi kalau binatang ternak, sudah apa binatang ternak lagi, artinya di ternak dibatasi aktivitasnya, kayak burung, ya, dikurung dalam sangkar, bukan saking hebatnya itu. Dan dia ada cerita burung bangga ketika dikurung itu. Kita doang perasaan kita senang dengan kita, senang tinggal di rumah kita, di kandang kita. Padahal kalau kita ngerti bahasa burung, nggak bakal sanggup kita jalan burung. Baru kita kira kita optimis, seakan-akan betah, padahal nggak betah sebetulnya. Untungnya kita bukan Nabi Sulaiman yang ngerti bahasa burung. Kalau kita ngerti sahabat waktu itu burung jerit teriak-teriak, pengen dilepas. Coba, sebagus-bagusnya suara burung, semua hal-hal burung yang kita bukan sedikit pintu kandang itu. Ketika lepas, gak bakal balik lagi walaupun rumahnya mewah. Pasti dan dia cari apa? Hutan. Kan tempat asalnya di situ. Jadi jangan mau kita diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti binatang ternak, binatang yang dibatasi aktivitas gerak-gerik. Hadirin rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ingin kita ini apa? Menjadi makhluknya yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Maka ada ungkapan, malaikat itu bandingannya dengan kita, kalau kita sholat 1 rakaat dibanding dengan malaikat yang sholatnya 1000 rakaat, mana lebih hebat di sisi Allah? Nah, sholat kita yang 1 rakaat dengan sholat malaikat yang 1000 rakaat, hebatan mana? Manusia pede aja. Malaikat 1000 rakaat tetap, kita cuma 1 rakaat. Kenapa kita lebih hebat? Kalau kita sholat 1 rakaat, melaksanakannya karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau malaikat yang 1000 rakaat, bukan karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini ada masjid. Bapak nyuruh mabuk masjid untuk membersihkan masjid, dikerjain. Ini kerjain ya, dikerjain. Senang berapa? Senang. Jadi nurut mau ngerti apa yang kita perintahkan, digaji. Tapi kalau tiba-tiba ada orang datang ke masjid gaji suruh, nggak apa? Ya, tahu beresin masjid ini segala macam. Iya, intinya mah bagus, tapi nggak kita suruh. Beda dengan yang kita suruh tadi. Kalau yang kita suruh kita gaji, tapi kalau yang nggak kita suruh, nggak kita gaji. Siapa yang nyuruh? Begitu beres sudah ngapel, datang ke malaikat sudah bersihkan semua, terus yang kita bayarkan siapa yang nyuruh kamu? Kita hanya membayar, ya kita suruh. Kita di hadapan Allah ketika melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka janji Allah Subhanahu wa taala kita bakal mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Jelas. Masya Allah. Makanya derajat manusia itu bisa lebih tinggi daripada malaikat,
bisa lebih rendah daripada syaitan, lebih tinggi dari malaikat ketika manusia beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih rendah dibanding syaitan, dibanding binatang ketika manusia maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik lagi kepada dunia dan seisinya. Ya, kita diberikan kebebasan Allah. Silakan kamu bekerja, ya, silakan kamu cari uang sebanyak-banyaknya, silakan bangun rumah semegah mungkin, silakan beli kendaraan semewah mungkin, silakan cari istri secantik mungkin, silakan bikin anak sebanyak mungkin. Allah persilakan, asal satu, batasi semua itu dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan apa yang menjadi syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perempuan silakan berhias, pakai emas, nggak dilarang. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan itu? Tapi dengan satu catatan, yang kamu pakai itu adalah sesuatu yang kamu dapatkan dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat kamu menggunakannya pun, kamu niatkan semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin sombong, bukan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, bukan karena ingin membuat manusia terdesak kagum di hadapan kamu. Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang hambanya kaya. Allah tidak melarang hambanya bahagia dengan dunianya, kan memang dunia diciptakan oleh Allah untuk kita, untuk manusia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Ya, Allah perintahkan kita untuk beribadah, mempersiapkan diri, berbekal diri untuk kehidupan akhirat nanti. Tetapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Kamu punya bagian juga. Bagaimana mungkin kamu bisa sholat berjamaah kalau kamu tidak punya pakaian yang menutupi aurat kamu? Pakaian yang menutupi aurat kamu itu kamu bisa miliki dengan cara kamu beli dulu pakai uang itu dunia. Allah perintahkan kita pergi haji, Allah perintahkan kita umrah. Bagaimana mungkin kita bisa berangkat haji, bisa berumrah kalau kita tidak punya fulus? Bidul fulus mampus fulus dunia. Makanya ayo kata Allah, silakan wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi dunia yang kamu gapai itu kamu jadikan sebagai media, kamu jadikan sebagai fasilitas kamu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menjadikan dunia itu seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, alhaakumut takatsur, bermegah-megahan dengan urusan dunia, tapi kemegahan itu justru akan menghancurkan kamu, merendahkan martabat kamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghinakan kamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ayo ada dunia terus, nah, atau akhirat dan sholat nggak mau tinggal. Apa namanya? Sekolah untuk ibadah, cari duit nggak mau, ya, dan di rumah tinggi, ya, anak kelaparan, istri kelaparan. Nah, apa kata dia? Saya akan fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak dunia berada bahaya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaupun mau ambil jalan itu, ya, harus benar-benar bulat tekad. Saya mau ambil makom tawakal, saya mau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan istri dan anak-anak saya serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa begitu tak? Bisa tak? Bisa. Kalau kita yang mantap, bulat tekad kita, ya Allah, saya pasrahkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, hidupku, matiku, semua saya pasrahkan kepada Engkau. Insya Allah kalau kita kerja, ya, begitu bini lapar, ada yang dari Siti Mariam begitu dulu,
nggak keluar rumah. Jangankan disentuh oleh laki-laki, melihat dan dilihat oleh laki-laki Siti Maryam nggak pernah. Laki-laki yang pernah melihat Siti Maryam, yang pernah dilihat oleh Siti Maryam hanya mahramnya saja, bapaknya saja. Selain itu tidak pernah. Kenapa? Karena Siti Maryam setiap saat hanya berada di mihrab ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Total memasrahkan hidupnya kepada Allah. Kalau sudah begitu baru mantap. Satu ketika misalkan dia mungkin dilihat kaki di hadapan Siti Maryam penuh hidangan, ya, makanan yang Nabi Zakaria tidak pernah lihat makanan itu di hidupnya. Ada makanan lezat-lezat. Kenapa ditanya oleh Nabi, ya Maryam anna laki hadza? Maryam, ini dari mana ini? Perasaan kamu ke pasar gak pernah, belanja gak pernah, masak gak pernah, tapi kok saya sering melihat di hadapan kamu nih hidangan yang lezat-lezat. Anna laki hadza? Dari mana kamu dapatkan semua ini? Siapa yang bawain? Kalau kamu masak gak mungkin. Ini makanannya nggak ada di pasar, nggak pasar ada, dulu ada online, belum ada Grab. Dari mana ini katanya? Dijawab, apa jawaban Siti Maryam? Qalat huwa min indillah. Kata Siti Maryam, oh ini kiriman dari Allah. Kalau ada zaman sekarang kayak begitu berlalu kan, ya bapaknya mana di rumah ada kamar dekat. Tahu beli bumbu di mana dari mana? Dari mana kok uang sebanyak ini? Kenapa tak mana-mana? Dijawab sebelumnya, bapak ngepet selalu. Paling jawabnya begitu. Bukan Alhamdulillah. Itu dari Allah. Alhamdulillah. Zaman sekarang, bukan Alhamdulillah. Bapak malam gak ada pilih nyala. Dan kamar gelap, kembang bulu rupa, malah itu terbuat di billah kali. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka yang diinginkan oleh agama kita, agama Islam adalah at-tawasul, keseimbangan. Saatnya kita bekerja, maka fokus dengan pekerjaan kita. Lalu saat datang perintah Allah, tinggalkan pekerjaan kita, balik ke Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita kalau hitung banyak antara ibadah dengan bekerja itu rasa-rasanya lebih banyak waktu kita untuk bekerja ketimbang untuk ibadah. Diakui atau tidak diakui, ibadah kita yang kita jalankan itu seringnya sisa. Bahasa kita kan sholat dululah. Namanya sholat dululah berarti kan sisa dari kegiatan, sisa dari aktivitas dunia kita. Sholat dululah 5 menit paling banyak, paling lama maksud saya. Paling lama kita sholat 5 menit. Itu pun kalau sholat di masjid dipimpin oleh imam. Tapi kalau sholatnya di tempat kita, di rumah kita, di tempat pekerjaan kita, insya Allah hanya hampir 5 menit. Apalagi kalau bulan-bulan sama pekerjaan, ya, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita lagi di tempat pekerjaan, ini itu kan apa hanya itu. Bahwa asal dari apa sekarang? Asal sekarang dari berapa? Begitu sudah setengah 3 lewat, baru kita istirahat buru-buru, kita takut ketinggalan sholat. Apa kayak sisa sholat kita itu? Nggak tahu bicara tumak minahnya di mana. Kenapa? Karena kita lagi dihadapkan pekerjaan kita yang kalau tidak selesai hari itu, ancamannya kita dipecat oleh atasan kita. Kita takut kalau dipecat sama atasan kita, sementara kita tidak pernah takut kalau dipecat oleh Allah Subhanahu. Lagi dagang, masuk waktu sholat, pas mau sholat ada pelanggan datang minta dilayani. Berani
Kenapa? Kita takut pulang dagang nggak bawa duit, bini yang di rumah marah-marah, ngamuk. Akhirnya apa? Kita bela-belain sholat nanti masih ada waktu. Kita nggak pernah berpikir kalau Allah marah-marah kita gara-gara kita apa? Gara-gara kita menyepelekan sholat kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang paling indah itu kalau bapak-bapak pernah di Mekah, pernah umrah, pernah haji. Di sana orang dagang, masya Allah, begitu kita keluar dari Masjidil Haram, keluar dari hotel, itu pedagang di mana-mana. Tapi masya Allah, beberapa saat azan dikumandangkan, semua tutup. Dan bahkan ada dan banyak pedagang yang berani nolak pembeli ketika sudah akan azan. Walaupun sebetulnya bukan karena takut sama Allah, takut sama polisi yang keliling. Kalau kita satu PP, ya daripada boleh diusir nanti, ya terlepas dari takutnya karena satu PP secara zahir. Tapi bisa jadi ada di antara sekian banyak pedagang itu yang memang di dalam hatinya ada khasyah, ada rasa takut kepada Allah. Akhirnya kan sudah, ya Allah sudah kasih saya rezeki dari pagi sampai siang menjelang zuhur. Sekarang tinggal syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu akan datang waktu zuhur, hentikan semua. Untuk apa sih kamu sholat saya? Bukan semata-mata menggugurkan kewajiban, bukan semata-mata menunaikan kewajiban. Lebih dari itu, sholat saya adalah sebagai media syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah sampai tingkatan begitu sholat dan masya Allah, nikmat. Jadi kalau bapak ibu selama ini, saya ini sholat sudah 5 waktu tiap hari, tapi tidak pernah ngerasain apa-apa dari sholat. Ini biasa saja, sholat alhamdulillah lagi. Tapi ketika dengan bapak, ketika sholat apa yang bapak rasakan? Bingung apa pak? Sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kenapa? Karena tidak dirasakan. Tidak dirasakan. Tapi kalau bapak bisa jawab, bagaimana tadi ketika bapak sholat? Masya Allah, nikmat. Ada rasa ketenangan yang saya rasakan dalam hati yang belum pernah saya rasakan di luar sholat. Kalau sudah bisa seperti itu, berarti makom sholatnya sudah ada di makom syukur namanya. Bisa berlama-lama ketika sholat. Ketika dia membacanya banyak, gak akan protes itu. Lama sih bacanya. Kalau di kampung saya, kalau hari Jumat itu sudah terbiasa imam bacaannya rakaat pertama itu alif lam sajidah. Alif lam tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftara ila akhir. Nanti begitu sampai pada ayat sajdah, kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Langsung sujud, gak keruku. Sujud langsung. Habis sujud, langsung berdiri lagi nyambung ayat yang tadi. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sampai selesai. Baru kemudian rukuk, i'tidal, sujud terus, berdiri lagi rakaat yang kedua. Nggak ada progres. Rakaat keduanya setelah Al-Fatihah, Al-Insan, Al-Ata 'ala al-insan ilmun min ad-dahr, sampai selesai. Nggak ada progres. Kenapa? Karena sudah warisan dari moyang dari dulu. Dan anak-anak muda, anak kecil itu hafal as-sajdah, hafal al-insan itu bukan menghafal. Kalau memang terbiasa sering dengerin, kayak kita hafal Yasin. Bapak hafal Yasin apa ya? Pak, hafal Yasin kan? Betul ya kalau hafal Yasin, ya malu Pak kalau nggak hafal Yasin. Sama siapa? Sama orang yang sering bilang Yasin itu bid'ah. Malu. Hafal itu sudah hafal Yasin. Jadi ketika ada bilang Yasin itu bid'ah, bid'ah kita juga enak kita bisa hafal Yasin tanpa harus menghafal. Jadi paling enak itu kita hafal tanpa menghafal. Kayak apa? Al-Fatihah. Ayo, saya tanya di antara bapak-bapak, ada nggak yang pernah menghafalkan surat Al-Fatihah?
Belum ada cerita saya Al-Fatihah susah banget, gak ada. Hafal dengan sendirinya, kenapa? Karena sering dengar, karena sering ikut, sering baca, hafal. Jadi kalau di kampung saya ada tahlilan, ya ada kematian, kemudian baca Yasin, ada yang buka Quran, itu dilihatin itu. Ini alam dari mana? Ilmu alam. Walaupun anak kecil, nggak ada yang pegang Quran, nggak ada yang Quran, karena semua hafal. Yasin. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan Yasin, akrab dengan Yasin. Makanya sesekali Bapak, kalau Yasin dan malam Quran, nggak usah pegang Quran. Walaupun mungkin awalnya muter-muter, layak cium lagi. Karena banyak ayat yang mirip-mirip, nanti muter-muter tahu nyasar-nyasar ke alam mutakal. Nggak apa awalnya begitu, tapi nanti lama-lama dia terbiasa. Ada orang yang saya nggak hafal sebetulnya Yasin, tapi kalau pas ikut Yasin dan ikut bisa ikut sampai selesai. Sudah kan? Pas giliran saya sholat di tempat lain, pernah kejadian, saya lupa konfirmasi dengan jamaah. Pas kebetulan saya isi kajian Jumat subuh. Karena biasa pakai as-sajdah, Allahu Akbar, ya, baca min fasawwu sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Saya sujud tilawah Allahu Akbar, makmum di belakang sambil kesal bilang apa? Subhanallah. Jadi subhanallah kesal lama, udah lama salah lagi ini, Pak. Saya bilang saya salah apa dalam hati. Akhirnya saya bilang nggak khusyuk. Jangan, lebih nggak khusyuk lagi. Dia nggak khusyuk dia, kesal dia sama saya. Lama banget. Saya bilang salah apa? Makin saya baca bacaan sujud tilawah, dia di belakang makin kencang subhanallah, subhanallah. Saya bangun langsung, ya, bangun dari sujud, saya sambung ayat tatajaffa junubuhum. Bilang lagi subhanallah. Apa salahnya sih? Tapi saya teruskan, beres, kemudian salam, datang lagi satu orang. Pak Ustaz sholat 3 rakaat. Hah? 3 rakaat apa? Itu sholat subuh, Pak Ustaz. Iya sholat subuh. Pak Ustaz kok 3 rakaat? Tadi itu, Pak, enggak 2 rakaat. Kalau yang tadi namanya sujud tilawah, karena saya baca ayat sajdah. Ada perintah sujud di situ, sunnahnya sujud. Wallah, mending yang yang di belakang musab semua. Berbarat itu acak-acakan, hari itu sholat subuhnya acak-acakan. Akhirnya saya ada saya bilang lagi, ya, saya bilang lagi dia sudah baca ayat, terus baru saya jelaskan bahwa ini sunnah. Setiap hari Jumat itu kita baca as-sajdah karena yang terbiasa, ya, karena kita. Jadi kalau sudah urusan sholat, kalau tapi Pak, sholat itu kalau dibangun dasarnya karena syukur kita kepada Allah. Apa yang pernah terjadi pada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau ketika berdiri sholat, dalam sholat itu bacaan beliau dihitung-hitung oleh sahabat itu sedikitnya adalah 150 ayat. Sedikitnya 150 ayat saat berdiri, 150 ayat saat subuh, 150 ayat saat i'tidal, 150 ayat saat sujud, 150 ayat saat duduk di antara dua sujud dan seterusnya. Senada, jadi sholatnya Nabi itu antara berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, durasinya sama. Hanya sahabat yang pernah duduk di samping Nabi melihat Nabi sholat, indah. Melihat sholat Nabi itu indah. Baru lihat. Pantas kan ketika Nabi SAW keluar malam di bulan Ramadan melaksanakan sholat yang kemudian dinamakan sholat tarawih. Dulu bukan tarawih, namanya qiyamul lail. Nabi sholat sendirian, lalu kemudian ada sahabat yang melihat ikut di belakang Nabi SAW. Lama sholat ke Nabi. Tapi apa kata sahabat? Besoknya cerita di sahabat yang lain. Semalam ada yang sholat di belakang Nabi. Masya Allah. Sedang. Sahabat tidak ngasih tahu, ada juga nggak tahu. Tiba-tiba melihat Nabi mau ke masjid, ya kita ada ikut. Berdua ada dengan Nabi. Besoknya
Datang sahabat yang lain pengen ikut juga di belakang Nabi. Lama-lama banyak sahabat. Kenapa? Coba kalau kita siapa imamnya? Ramadan terawih sekarang Ustaz Imamul aduh mampus. Kalian di rumah aja saja. Apa? Lama dia. Kalau Nabi enggak, makin lama sahabat makin teman, makin banyak. Benar-benar menjadi banyak di belakang saya. Besoknya lebih keluar. Sahabat udah turun sampai fajar. Mana Nabi datang? Keluar dari pas datang waktu salat subuh. Sahabat tadi ya Rasul, kenapa malam tak keluar? Apa kata Nabi? Saya khawatir kalau dibiasakan, sholat yang sebetulnya nggak wajib diwajibkan. Repot kalau nanti malah diwajibkan. Makanya saya nggak keluar bahwa sholat yang kita kerjakan semalam itu adalah nafilah, sunnah saja. Kerjakan, silakan, enggak juga apa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi buka tapi malam sholat. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, bukankah dosa-dosamu sudah pasti terampuni dan bahkan kamu dijaga oleh Allah dari berbuat dosa. Engkau adalah seorang yang maksum, surga dijaminkan untukmu ya Rasul. Lalu untuk apa sholat berlama-lama ya Rasul? Apa jawabannya? Aku abdan syukur. Tidak pantaskah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi Bapak, kalau sholat kita dibangun atas dasar syukur, nggak ada alasan sakit pinggang, sakit encok. Ya, makin sakit pinggangnya, makin betah kita ruku. Walaupun kita tahu bahwa setelah itu kita akan kesulitan untuk bangun dari ruku. Ya, ada rukunya lama, masya Allah, khusyuk amat. Kenapa rukunya lama? Padahal kita sakit khusyuknya. Ya, lagi bingung gimana caranya bangun. Ya, anak sakit sudah bangun, lalu sudah diterima. Masya Allah Bapak, iktidalnya luar biasa, tumak-ninah banget. Padahal bukan sakit tumak-ninahnya, lagi mikir gimana caranya sujud dan nanti mau nanti sujud. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah-mudahan apa yang kita biasakan saat ini, saat ini kita belum bisa menikmati sholat. Paling tidak kedua Allah SWT, ya Allah, saya belum bisa sholat khusyuk, saya belum bisa menikmati sholat. Saya hanya mampu menjalankan apa yang Engkau perintahkan. Sebagai bentuk ketaatan saya, sebab saya takut Engkau murka ya Allah. Maka izinkan ya Allah, di sela-sela ketakutan saya kepada siksaan-Mu, selipkan di dalam hati saya rasa nikmat dalam sholat, lazzatus shalah, kenikmatan saat melaksanakan ibadah sholat. Insya Allah nanti dikasih Allah. Maka jangan heran, jangan kaget Bapak ketika Bapak mengulang tiba-tiba, masya Allah, dia dibaca namanya habis Al-Fatihah, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Tahu-tahu ada air mata. Ya, netes diri. Kita tidak mau mikir apa nangis. Berarti itu hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka air mata yang sedikit yang netes itu jadi simpan dan tabungan akhirat kita. Besok, alhamdulillah, kalau ternyata nasib kita memang harus transit dulu di neraka untuk beberapa saat, maka air mata itulah nanti akan datang memintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala syafaat. Ya Allah, ini adalah air mata tangisannya saat dia sholat menghadapmu, dia ingat dosa-dosanya, dia takut siksaanmu. Izinkan ya Allah, aku untuk memadamkan panasnya api neraka. Jatuh air mata itu ke neraka jahanam. Seketika itu juga neraka yang sedang kita berada dalam padam oleh air mata kita. Insya Allah. Jadi kudu ada Pak, entah lagi ada Quran, entah lagi sholat, entah lagi muhasabah kita sebelum tidur. Supaya ada air mata yang jatuh dari dalam. Yang nggak usah kita simpan, terus disimpan sama Allah. Sekali saja seumur hidup, asalkan apa? Tangisan kejujuran,
yuzilluhumullahu yawmal qiyamah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang nanti pada hari kiamat bakal mendapatkan perlindungan oleh Allah di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang 7 itu rajul dzakarallaha khadiyan fa fatat 'ainah, orang yang saat dia berpikir mengingat Allah, entah di dalam sholat ataupun di luar, dalam kesendiriannya khalian, tidak ada satupun makhluk yang melihat dia. Jangankan orang lain, orang yang paling dekat dengan dia, istrinya sekalipun, suaminya sekalipun, anaknya sekalipun, tidak ada yang tahu kecuali antara dia dengan Allah. Lalu kemudian menetes air matanya, maka air mata itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, dia dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pribadi saya dan Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya tutup,